Asal usaha itu mulai berdiri pas COVID itu loh, COVID mulai masuk tuh. Saya memulai usaha tahun 2019 di bulan April. Di awal April itu mencoba untuk nasi kebuli. Bermula saya cuma lapak aja sih. Terus jangan dibantu sama online, GoFood, Grab. Alhamdulillah usaha saya berkembang. Terus ada teman juga mengajak untuk gabung dengan organisasi seperti UMKM dari Dinas Koperasi, terus dari Ngalian pun ada namanya UMKM Rangkul. Dari situ alhamdulillah usaha semakin berkembang. Di samping itu saya mempromosikannya dengan media sosial seperti Instagram, Facebook. Nah, dari situ customer banyak mengetahui untuk produk-produk saya. Saya pertamanya untuk memulainya usaha nasi kebuli. Terus saya belajar dengan UMKM Jakarta, gabung khusus untuk masakan Timur Tengah. Dari situ saya bisa belajar untuk resepnya tuh kira-kira sesuai apa belum dengan saya gitu. Alhamdulillah kurang lebih aja sedikit sih bisa melengkapi resep kebuli saya. Setelah itu dari UMKM Jakarta mengadakan seperti pelatihan nasi biryani dari beras basmati yang panjang-panjang itu. Dari situ saya mulai belajar untuk memasarkannya. Alhamdulillah di Semarang, terutama di daerah Ngalian, Semarang Barat tuh alhamdulillah sudah mulai mengenal apa itu sih nasi biryani gitu. Sebelumnya kan tidak mengetahui. Terus yang bikin saya tertantang itu waktu ada customer pesen hanya 5 porsi tapi dibikin 5 tumpeng, dibikin tumpeng mini gitu loh. Jadi 5 porsi dibikin dibikin tumpeng gitu loh Mas. Jadi istilahnya kayak tumpeng mini gitu. Karena itu menurut saya tantangan, akhirnya saya buatkan. Padahal kan kalau tumpeng tahu sendiri ya, ribet. Ada nyiapin daun lah, hiasan, garnish dan sebagainya gitu. Tapi bagi saya itu merupakan tantangan buat saya. Ya udah saya lakuin. Alhamdulillah ternyata banyak yang minat dan kebetulan nasi kebuli tuh mereka tuh baru tahu, oh ternyata nasi kebuli bisa dibuat tumpeng ya gitu. Itu akhirnya kemana-mana alhamdulillah pelanggan saya sudah ada yang sampai Serondol, Tembalang. Itu kalau ngirim ya saya akan cas juga karena kan mini. Terus selain kebuli pun biryani itu memang nggak bisa dibikin tumpeng karena kan teksturnya pakai beras basmati ya. Jadi kalau beras basmati dicetak otomatis dia pure, teksturnya berasnya tuh perah gitu loh. Terus setelah itu usahanya biryani mengembang, ada pembelajaran lagi nasi mandi. Nasi mandi itu yang perpaduan 3 warna dari warna putih, kuning, oranye. Itu alhamdulillah masyarakat sudah mengenal itu juga. Dan saya melayani mulai dari satu porsi satu sepinggan. Saya kalau bilangin nampan sepinggan tuh mulai 5 porsi. Ada yang menunya ayam, daging sapi, terus daging kambing. Ada yang minta komplit kayak kemarin gitu. Biasanya kalau nasi mandi sama biryani itu buat hajatan acara mauludan. Itu seringnya itu sih dipakai itu. Gitu aja kilas usaha dari saya. Terima kasih. Sebelumnya sih memang dari keturunan ibu saya ada usaha catering. Dari saya belajar dengan ibu memasak, cara menata
tatanan catering, event-event kayak pernikahan gitu. Terus pas waktu pandemi mulai masuk itu, COVID itu kan, saya langsung berpikir kalau saya tidak belajar sendiri, nanti saya tergantungan sama ibu terus. Akhirnya saya bilang sama ibu, kalau Bu, saya izin ya untuk mendirikan usaha sendiri, usaha nasi kebuli. Terus saya izin tempat juga, nebeng sama ibu. Alhamdulillah ibu menyetujui, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya itu belajar bikin usaha kebuli itu. Terus sasarannya di Ngalian itu kebuli kan masih ada satu. Bagi saya tuh mungkin ini peluang juga buat saya, dan saya coba. Makanya itu saya cari peluangnya yang agak masih sedikit. Nah itu saya milihnya nasi kebuli itu. Tapi di samping nasi kebuli, biryani dan mandi, saya bisa melayani pesanan nasi yang lain juga, seperti nasi berkat, nasi uduk gitu, bisa. Suka dukanya waktu itu modal hanya sedikit sekali. Apalagi pas ada pesanan, terus pernah kejadian itu pas waktu bikin nasi, kan saya pertamanya dapat pesanan nasi biryani, itu kan pakai beras basmati. Pertamanya tuh bisa bentuk, terus pas waktu nyampe jembatan hancur, pada berantakan semua. Padahal tuh waktunya kurang 15 menit lagi, sudah ditelepon sama banknya, Bu kok belum nyampe. Udah, akhirnya saya berupaya gimana caranya biar biar nasi biryani ini biar membentuk sempurna seperti tumpeng yang kemarin yang saya bisa, tapi ini kok ternyata itu. Akhirnya itu saya upayakan semaksimal mungkin untuk jadi tumpeng biryani. Alhamdulillah bisa. Nah, setelahnya itu saya benar-benar nggak bisa ngelakuin lagi. Beras basmati digunakan sebagai tumpeng, saya nggak berani lagi. Karena itu takutnya kalau seperti kemarin sudah jadi bagus, di tengah-tengah biar gitu. Nah itu buat saya panik sekali, waktunya cuma tinggal berapa menit aja dari banknya udah nelpon terus gitu. Terus kayak modal juga selama COVID kemarin tuh kan bener-bener press gitu. Terus ada yang minta itu juga sih, harganya yang minim, tapi kan kita sebisa mungkin melayani customer. Kayak contohnya itu anak kuliahan, Bu mau pesen nih nasi kebuli, cuma saya bagiannya segini Bu. Nah saya tanya jumlahnya berapa, jumlahnya kok 100. Ya udah saya kalkulasi, masuk, saya layanin gitu. Sebagai promosi juga sih di kampusnya. Siapa tahu kalau ada yang cocok bisa pesan ke saya gitu. Motivasinya untuk ibu-ibu yang ingin berwirausaha, jangan pesimis dulu. Kalau mau usaha, lihat peluang yang ada di sekitar yang sekiranya belum ada gitu. Misalkan kalau saya lihat sekarang ya, itu kan snack tuh memang bikinnya tuh repot, kikrik, dan untungnya pun sedikit memang, dan capek memang. Saya pernah ngelakuin itu, bikin snack. Tapi kalau kita bisa kreativitas, contohnya saya punya nasi kebuli itu ya, tak bikin tumpeng, terus dibikin sepinggan, dibikin hiasan apalagi, pokoknya yang bikin customer tuh menarik gitu loh. Jadi motivasinya sebisa mungkin kita tuh memang harus belajar dan meningkatkan kreativitas dari diri kita. Jadi kita lihat di luar, contoh-contoh di luar itu buat belajar untuk kita. Terus seperti pelatihan itu harus diikutin, karena benar-benar buat membimbing kita untuk melakukan suatu usaha. Gitu aja. Yang penting jangan pesimis.
harus optimis, dan kita harus, dalam diri kita harus bilang bisa, jangan bilang enggak. Masalah modal ya dimulai dari nol. Saya pun juga modalnya dulu pertama sedikit sekali. Alhamdulillah sudah bisa bikin gerobak. Gerobak memang saya nggak beli sih, bikin. Terus waktu saya bikin NIP itu sempat saya ditanyain modalnya berapa. Saya bilang modalnya sekian. Loh Bu, masa modalnya sekian? Dan memang saya modalnya sekian. Nah gimana? Akhirnya dari UMKM-nya memahami. Udah itu sih. Pokoknya optimis saja lah. Yakin kita bisa ngelakuin segala sesuatu, usaha itu mesti bisa. Dan kalau ada apa-apa, dianggap aja itu buat pembelajaran buat kita. Jangan dengerin omongan orang yang enggak, yang bikin kita down. Udah gitu aja, Mas.